Shalom, selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita pada pagi hari ini diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita datang bersama kepada Dia. Kita akan datang bersama menyembah Dia, memuliakan namanya yang agung. Dialah Tuhan, sumber kekuatan buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan, sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati kami meminta kepadamu. Biarlah Engkau melayakkan kehidupan kami. Engkau akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu hadir pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Semua adalah anugerah dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam perjalanan. Biarlah Engkau akan menghentar sampai di tempat ini dengan keadaan baik. Dan kami boleh bersama-sama menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan mengucap syukur pada Tuhan karena kebaikan anugerahnya buat kita. Dan biarlah yang terutama dalam kehidupan kita hanya untuk menyembah dan memuliakan namanya. Kita akan bersyukur bersama karena Tuhan baik, teramat baik dalam hidup kita. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya.
nama-Mu Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Bapa, kami mau rindu lebih lagi menyelami Engkau, memuji buat Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Masih tetap duduk, silakan duduk Bapak Ibu. Nanti kita akan bersama memuji Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan akan tetap menaungi kita. Hari ini hati kita penuh dengan pujian syukur. Amin. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian karena Tuhan sudah memberkati kita, sudah memenangkan kita di atas kayu salib. Dan kebangkitannya sudah memberikan kemenangan buat kita. Dan biarlah pagi hari ini kita akan bersuka buat Dia. Amin. Kita yang hidup, kita tidak boleh lelah dalam melayani Tuhan. Amin. Apa yang sudah Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan, kita pergunakan buat Dia. Amin. Jangan lelah bekerja.
Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kami, yang menopang tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata menuhiku. Sekali lagi, angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata menuhiku. Sukacita sudah nyata menuhiku. Sukacita sudah nyata menuhiku. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, karena kasih karunia-Mu Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama merendahkan hati kita, mengingat betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah yang sudah kita berikan buat Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita buat Dia? Amin Yesus. Karena semua adalah anugerah Tuhan. Baiklah kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Karena anugerah-Mu hari ini
kami persilakan kepada hamba-Nya, Pendeta Ferry akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kami siap untuk duduk, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi peneguhan buat kami, boleh menjadi nasihat buat kami. Terlebih Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hari ini Tuhan, kiranya memberkati hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau nyatakan apa yang ingin Kau nyatakan dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Semua bersukacita hari ini. Amin. Semua bersukacita. Masih dalam nuansa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur karena hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, amin. Dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang baik kita sampai di tempat ini. Sebelumnya, mari berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema sepanjang triwulan yang kedua ini, firman Tuhan pada hari ini adalah belas kasihan mendorong setiap orang percaya untuk melayani Tuhan. Selama 3 bulan ini kita semua dan gereja GSJ Maranatha Family memberikan tema besar yaitu tentang kuat dalam karunia dan pelayanan. Artinya kita semua sedang didorong untuk kita boleh bersama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Bagaimana cara kita membalas Tuhan? Yaitu dengan melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan dan menggunakan karunia kita untuk melayani Tuhan? Ada perkataan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki sebagian besar jemaat yang aktif untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak mungkin ketika seorang pemimpin gereja atau bapak gembala di tempat ini yang berkhotbah, yang memimpin pujian, yang harus main musik kan tidak mungkin. Atau hanya seorang single factor, hanya seorang yang melayani seorang diri. Tetapi kita semua anggota gereja di tempat ini sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebagai bentuk bagaimana kita boleh mendukung gereja kita yaitu dengan kita melayani Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta, sesuai apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya sampai jauh ke depan, ketika saya berbicara atau mengatakan tentang pelayanan, mari kita punya pandangan yang sama, mari kita punya pemikiran yang sama bahwa pelayanan itu bukan berarti selalu apa yang nampak di depan. Bukan selalu apa yang tampil di depan. Bukan selalu apa yang
dengan segala sesuatu yang dilihat orang. Mari kita samakan persepsi kita, pandangan kita terlebih dahulu tentang sebuah pelayanan. Pelayanan artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah pelayanan. Jadi pelayanan bukan melulu ini loh yang di depan. Atau ketika WL, atau ketika bermain musik, atau ketika bermain tamborin dan segala sesuatu. Mari kita samakan persepsi bahwa pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti dari hal yang sekecil apapun itu kalau kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah pelayanan. Bukan untuk kemuliaan saya. Bukan supaya saya dikenal. Bukan supaya orang datang kepada saya dan mengucap, terima kasih loh ya, terima kasih, bukan. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan membaca di dalam surat Efesus, sekarang firman Tuhan adalah belas kasihan mendorong setiap orang percaya untuk melayani. Apa hubungannya belas kasihan dengan pelayanan? Kenapa kalau melayanan, kenapa ya ada belas kasihan itu membuat kita menjadi orang yang mau melayani? Apa hubungannya? Nah, belas kasihan, mungkin next ya. Next slide, oke. Semoga terlihat. Oke, belas kasihan adalah perasaan simpati. Simpati, wah, contoh kita lihat orang kasihan ya orang itu ya, kasihan ya anak itu sudah kecil, sudah dibawa kemana-mana, harus membantu orang tua bekerja. Itu simpati. Yang disertai dengan keinginan yang kuat dan tindakan untuk merasakan dan meringankan beban atau kesulitan. Jika dihubungkan dengan pelayanan, maka orang yang punya belas kasihan pasti akan memiliki keinginan yang kuat untuk melayani demi meringankan atau demi kemajuan gereja. Karena pelayanan sejati adalah belas kasihan yang diwujudkan dengan tindakan, bukan hanya bicara saja. Jadi, belas kasihan adalah perasaan simpati. Kasihan ya, tapi tidak cukup sampai ke simpati. Belas kasihan itu adalah disertai dengan keinginan dan tindakan, berarti ada empati di situ. Jadi bukan hanya kasihan ya, kan biasanya gitu, kasihan ya. Empati berarti ada tindakan, oh apa yang harus saya lakukan? Contohnya, contohnya ya ketika melihat pengemis mungkin ya. Kasihan ya anak kecil itu, oh enggak, ketika saya di daerah Dieng itu ada anak kecil setiap sore itu bawa nampan, jualan roti auka itu loh. Karena ada roti auka tahu ya, itu sekitar 2000-an. Tapi setiap hari saya lihat ketika saya pulang gitu, lihat dia selalu bawa jualan roti auka, roti-roti gitu kan. Kasihan, dia sekitar umur mungkin sekitar seperti anak saya Henok, sekitar umuran segitu. Ya di latar belakangnya kita nggak tahu, entah dia disuruh, entah dia bagaimana ya, di luar hal itu ya. Dia setiap sore jualan. Walaupun hujan, jadi di lampu merah dia jualan. Seorang anak kecil jual roti auka. Nah, kalau kita simpati, kasihan ya, sudah masih kecil, enggak sekolah, jualan roti keliling gitu. Itu simpati. Tapi ketika empati adalah, kasihan ya anak itu, tak belinya sih rotinya, tinggal berapa sih dek beli. Itu namanya empati. Jadi simpati di sini, belas kasihan di sini bukan hanya kasihan, bukan hanya simpati, bukan hanya ngomong saja, tapi ada tindakan. Nah, ketika kita punya belas kasihan di dalam sebuah pelayanan, di dalam ketika kita sudah bergereja di tempat ini, belas kasihan tidak cukup untuk punya perasaan simpati, tetapi ada empati. Empatinya apa? Mari kita terlibat dalam melayani
Tuhan. Demi apa? Demi untuk meringankan atau demi memajukan gereja. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki belas kasihan, sekali lagi ketika kita memiliki belas kasihan, maka kita akan punya hati untuk melayani. Kita punya empati. Nah, tetapi seringkali kita berpikir, aku nggak bisa apa-apa, itu aku tidak pintar, nyanyi aja fales, bersin aja aku fales gitu kan, ya, atau tertawa aja aku fales, atau mungkin pendidikanku tidak tinggi. Bapak Ibu tahu murid-murid Tuhan Yesus itu pendidikannya nggak tinggi loh, nelayan. Ada memang seperti yang Lukas itu dia seorang dokter, tetapi tidak semuanya mereka adalah orang yang pintar. Tetapi Yesus tidak melihat itu. Ketika Yesus mencari murid-murid, dia lihat, oh itu ada Andreas, itu ada Yakobus, dia dipanggil, ayo. Ngapain mereka lagi cari ikan Bapak Ibu? Tuhan tidak lihat siapa kita. Yang pasti ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Memasak itu keahlian bukan? Keahlian, enggak semua orang bisa masak. Saya suka nonton MasterChef. Kan masaknya hebat kan. Dikasih bahan apapun dia bisa memasak. Saya pernah saya suka nonton sama anak-anak juga nonton MasterChef. Itu waktu itu cuma dikasih cuma dikasih bahan dasar itu pernah kayak cuman jeruk bali. Ayo coba mau diolah apa jeruk bali. Lah kalau saya ngomong sama Henok, lek mama dikasih jeruk bali ya paling cuma tak kupas, tak sajikan, gak tahu mau dimasak apa. Karena enggak ngerti, tapi seorang yang ahli memasak, dia kan tahu, aku mau dibuat apa jeruk bali itu supaya disajikan, dia kelihatan enak. Ketika kita tahu apa yang ada dalam hidup kita, karunia apa yang saya punya, karunia apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya, kita akan berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa melakukannya untuk Tuhan. Sehingga menjadi menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan setiap orang itu talenta karunia masing-masing. Enggak melulu harus bisa bicara di depan umum, tidak harus selalu bisa bermain musik. Tetapi ketika berdoa, ketika kita punya empati kepada orang lain, aku mau berkunjung ke rumah jemaat yang sudah lama tidak hadir. Aku mau berdoa buat gerejaku. Aku mau memberikan apa yang aku punya kepada gerejaku. Itu juga melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam surat Efesus 4. Surat Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Efesus 4 ayat ke-11 sampai yang ke-12. 3, sudah bertemu tanya ya. 3, 2, 1. Dan ialah yang memberikan 12. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan sudah memberikan di situ ada baik rasul, nabi, penginjil dan lain-lain. Itu di situ ada fungsinya masing-masing. Kalau saya mau jelaskan nanti pewanjang. Itu ada fungsinya masing-masing. Tetapi ketika ada fungsi masing-masing bukan berarti itu tidak penting. Setiap orang itu semuanya itu sama. Tetapi bukan berarti yang satu lebih penting daripada yang lain. WL lebih penting daripada musik. Pengkhotbah lebih penting daripada penerima tamu, tidak. Semua itu penting karena semua saling melengkapi.
seperti tubuh kita. Tuhan menciptakan itu semua dengan suatu tujuan. Contoh, kalau kita lapar, yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Yang pasti makan ya. Yang dibutuhkan ketika kita makan, apa yang perlu bekerja supaya kita menjadi kenyang? Kita perlu kaki untuk ngambil piring. Apakah nasinya jalan sendiri ke piring? Tidak. Perlu tangan untuk mengambil nasi. Apa nasinya lari sendiri ke mulut? Tidak. Semua itu saling melengkapi. Kita harus berjalan, kita ambil piring, kita ambil nasi kita makan ke mulut. Kemudian ada bagian mulut yang bergerak, ada lidah, ada gigi, kemudian kita telan terus masuk ke dalam bagian tubuh. Akhirnya kita menjadi kenyang. Apakah kita bisa berbicara seperti ini? Untuk makan itu yang paling penting itu ada nasi. Oke, tapi kalau nasi enggak kita makan kenyang enggak? Enggak. Tapi kalau kaki juga tidak berjalan ngambil nasi, kita enggak makan-makan. Ya, artinya seperti ini. Walaupun semua berbeda, tetapi itu saling berkaitan. Semua penting dan punya tujuan yang sama, yaitu menjadi kenyang. Begitu juga kita. Tuhan memberikan karunia yang berbeda, talenta yang berbeda dalam setiap hidup kita. Bukan berarti salah satu itu penting, tetapi semua penting untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Memuliakan nama Tuhan. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 yang ayat 11 tadi menjelaskan di situ, slide 4 ayat 11. Nah, Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Tidak semua sama, tetapi semua itu penting. Ilustrasinya tadi sudah, tubuh kita dan dengan fungsinya masing-masing untuk saling melengkapi dengan satu tujuan. Begitu juga di dalam gereja kita memiliki macam-macam karunia tetapi dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan, kemajuan kerajaan Allah dan menjangkau jiwa di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu kan kalau semua penuh sampai ke atas. Ya, mari kita saling melengkapi. Mari kita saling melayani bersama-sama. Seperti yang katakan tadi, kita konsepnya sama ya, pelayanan bukan hanya di depan. Tetapi Tuhan sudah kasih karunia talenta masing-masing. Mungkin ada yang pendoa syafaat. Mungkin ada yang menjadi pendana. Mungkin ada yang jadi pengunjung. Pemerhati itu namanya, kalau di setiap departemen itu pemerhati. Suka lihat ngamati, siapa ya yang gak masuk hari ini ya? Dilihat gitu. Atau mungkin kalau sempat ngecekin absen, siapa yang enggak? Itu namanya pemerhati. Nah, tidak semua orang punya talenta pemerhati loh Bapak Ibu, yang suka perhatikan orang-orang. Ya. Next, di Efesus 4 ayat 12, kita akan kita akan melihat satu persatu dulu dalam setiap ayat. 4 ayat 12, di situ untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Kata memperlengkapi di situ berasal dari katartismon. Saya izin sebentar ya, untuk bahasa Yunani yaitu katartismon artinya mempersiapkan, memperbaiki dan memperlengkapi. Ada tujuan utama di sini yaitu mempersiapkan, memperbaiki dan memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu siapa Bapak Ibu? Kita, orang percaya itu orang-orang kudus. Keren ya, orang-orang kudus kita ini. Walaupun kita banyak dosa ya sebenarnya. Tapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan katakan untuk mempersiapkan, memperbaiki dan memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa yang mempersiapkan? Siapa yang memperbaiki? Siapa yang memperlengkapi? Nah, konteks di sini adalah pemimpin gereja kita. Bapak Gembala kita itu punya tugas khusus ternyata. Ya,
untuk mempersiapkan kita, untuk memperbaiki kita. Ya kan? Kita nih gereja ini, saya pernah dengar ungkapan, gereja itu kayak bengkel. Bengkel motor, bengkel mobil, kan kalau hal yang nggak bener-bener kan dibenahi. Oh ini olinya harus diganti, oh ini murai copot, gitu kan. Oh ini rantainya kendor. Nah ketika kita datang ke gereja, kita sedang diperbaiki dengan apa? Dengan obeng. Dengan apa lagi? Dengan isi oli, bukan. Kita diperbaiki dengan firman Tuhan. Dengan firman. Jadi ketika kita datang, mungkin datang dengan hati yang dongkol. Datang dengan hati yang sedih. Tetapi ketika kita datang ke gereja, kita masuk ke bengkelnya Tuhan. Digenakno. Oh firman, oh puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan jangan kamu khawatir. Oh Tuhan terima kasih. Padahal aku tadi datang ke gereja itu dalam keadaan yang sangat khawatir. Minggu lalu, saya bersaksi, minggu lalu saya memang datang dalam keadaan yang sangat, ya manusiawi ya, dalam keadaan yang sangat khawatir, dalam keadaan yang sangat, sampai saya ngomong, Tuhan aku enggak tahu mau ngomong apa. Ada rasa khawatir dalam hati saya. Tetapi minggu lalu kan kita ambil ayat emas telur. Kita ambil, ketika saya ambil, waduh ayatnya kok kayak gak asing ya ini ya. Gak asing saya, Matius 6, waduh tak buka. Benar, Tuhan berbicara bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Di situ saya kata, Tuhan terima kasih. Saya sedang masuk dalam bengkelnya tuh Tuhan. Nah hari ini, kembali ke firman Tuhan bahwa pemimpin gereja itu bertanggung jawab kepada kita untuk mempersiapkan, memperlengkapi dan memperbaiki jemaat untuk melayani dengan dasar firman Tuhan. Bukan dengan dasar yang lain-lain, bukan dengan dasar ajaran-ajaran yang salah, tetapi dengan dasar firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari tempat ini kita semua, ketika kita melayani Tuhan, itu berbeda dengan pelayanan kita di luar sana. Kalau kita melayani, seperti contohnya pelayan yang ada di Indomaret. Selamat datang, terima kasih, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Benar nggak Bapak Ibu? Kenapa dia seperti itu? Supaya customernya senang. Kan capek ya seandainya dalam satu hari anggaplah 500 orang. Setiap hari sampai 500 kali. Capek enggak? Capek. Tapi dia melakukan itu supaya customer senang. Belum lagi kalau seandainya pengawasnya datang. Aduh aku capek. Maksudnya ya tak istirahat 5 menit dulu lah. Paling 5 menit pengunjung berapa sih? Enggak begini dulu. Tiba-tiba HRD-nya datang, ditegor. Ya kan? Besok tak gini terus aja, takutnya tiba-tiba ada sidak kan, HRD datang nanti aku ditegor. Supaya HRD-nya senang, customer-nya senang, dia tidak dipecat, tidak dapat SP. Nah, kalau kita melayani Tuhan, bukan mengharapkan Bapak Gembala senang, bukan mengharapkan yang lain. Tapi siapa yang senang? Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Gembala kita, pemimpin gereja kita mempersiapkan kita untuk kita melayani Tuhan. Dengan apa? Firman Tuhan. Bapak Gembala sudah menggembar-gembar, ayo kita melayani Tuhan, ayo mari kita berkunjung, ayo mari kita cari jiwa. Efesus 4 ayat 12 itu menjelaskan tujuan utama yaitu memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita adalah orang-orang kudus. Next, orang-orang kudus itu, next slide. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang percaya, bukan orang-orang tertentu yang di luar sana. Tapi kita orang-orang percaya,
itu adalah orang-orang kudus. Artinya bahwa pelayanan itu bukan pilihan. Aku mau milih, aku mau pelayanan apa enggak ya? Pelayanan enggak. Pelayanan itu adalah panggilan buat kita. Karena Tuhan sudah kasih masing-masing. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta. Kan firman Tuhan katakan seperti itu kan? Ada 1 talenta, 2 talenta, bahkan 10 talenta. Tapi karena talentanya tidak pernah dipakai, talentanya dikubur, diambil. Nah, setiap kita punya talenta masing-masing. Setiap kita Tuhan kasihkan karunia masing-masing. Artinya bahwa pelayanan itu adalah panggilan, bukan pilihan. Karena apa? Pelayanan itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk apapun. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan ini kita menunggu detik-detik untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana ucapan syukur kita kepada Tuhan? Mari kita melayani Tuhan. Senggol kanan kirinya katakan, mari kita melayani Tuhan. Ayo, senggol, mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan ya. Oke. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak melayani Tuhan. Tua, muda, biasanya yang paling semangat itu yang tua-tua loh justru loh. Bener enggak? Oma-oma, opa-opa, bener enggak? Biasanya yang paling semangat pelayanan itu yang oma-oma, yang opa-opa itu biasanya tanggap lebih cepat. Ya? Anak-anak itu bisa melayani Tuhan. Kalau lihat anak-anak sekolah minggu, nanti itu ada harnas. Nanti itu ada pasca sekolah minggu Bapak Ibu. Makanya ada tema di depan ini, ada dekorasi. Ya, anak-anak pun bisa melayani Tuhan. Waktu seandainya mungkin ada seorang anak kecil lihat oma lagi turun tangga gitu kan, ada seorang anak yang tanggap, oma tak bantuin ya. Atau seorang anak yang lihat mungkin ada yang buang sampah sembarangan. Dia ambil, dia buang ke tong sampah. Itu juga pelayanan loh Bapak Ibu. Ya. Siapapun bisa melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Tua, muda, anak-anak, kita mau bersih-bersih gereja, mau ikut kerja bakti, mau ajak jiwa, mau kunjungan, itu juga pelayanan. Walaupun mungkin tidak ada yang melihat. Bapak gembala enggak lihat. Atau staf pastoral enggak lihat, tapi Tuhan melihat. Nah, mengapa kita harus melayani? Kita sudah lihat bagaimana Efesus mengatakan di dalam pasal 4 ayat 11 sampai 12 itu jelas sekali bahwa di situ Tuhan memberikan talenta karunia kepada kita untuk saling melengkapi, dan Bapak Gembala sebagai pemimpin gereja itu punya tanggung jawab untuk melengkapi kita. Kalau kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Next, mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama, kita diselamatkan untuk suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur. Bapak Ibu, kalau zaman dahulu kala di dalam perjanjian lama, kalau kita ini enggak layak loh melayani Tuhan beneran. Karena yang layak untuk melayani Tuhan itu hanya orang dari suku Lewi. Hanya orang yang boleh masuk ke dalam, Bapak Ibu tahu waktu Tuhan Yesus mati kan ada yang bait Allah terbelah menjadi 2. Itu enggak boleh sembarangan orang, hanya orang keturunan Lewi yang boleh melayani Tuhan. Nah kalau kita, kalau diruntut ya, enggak tahu kita ada keturunan Lewi enggak ya? Enggak layak seharusnya kita ini melayani Tuhan. Tetapi Tuhan melayakkan kita untuk suatu tujuan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Yesus sudah mati, sudah bangkit. Mari kita melayani Tuhan. Yang kedua, untuk membangun tubuh Kristus. Ketika gereja bertumbuh, ketika jemaat aktif untuk melayani, maka gereja akan bertumbuh. Mari kita saling melengkapi. Seperti saya katakan dari awal, enggak mungkin Bapak Gembala sama Ibu Gembala single factor kan. Yang Bapak Gembala mimpin pujian dulu sambil main gitar. No, selesai. Kecuali perintisannya, kecuali memang masih sedikit jemaatnya.
Kemudian selesai, taruh Bapak Ibu. Nah, kan tidak mungkin dalam keadaan jumlah jemaat yang besar seperti ini. Kecuali ketika memang masih perintisan, itu berbeda. Mengapa kita harus melayani? Yang pertama kita diselamatkan untuk suatu tujuan, yang kedua untuk membangun tubuh Kristus, dan yang ketiga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melayani, kita perlu dengan hati yang tulus. Banyak tantangan dalam pelayanan. Amin. Yang setuju katakan amin. Pelayanan tuh banyak tantangannya loh, jangan dibilang enak. Ya, pelayanan itu banyak tantangannya. Tantangannya apa? Korban waktu. Benar? Korban harta, korban dana. Korban perasaan. Iya loh, ya ketawa. Apalagi? Atau dari diri sendiri, aku loh aduh, aku gak layak. Bapak Gembala, maaf saya tuh kayaknya gak pantas untuk pelayanan. Saya nggak pede di depan banyak orang. Lo nggak apa-apa. Sekali lagi pelayanan bukan berarti harus di depan seperti yang di depan tadi, WL dan segala sesuatu. Kita lihat, kita peka apa yang dibutuhkan gereja. Kalau kita bisa, kalau kita punya hal itu, Pak, Bapak Gembala di gereja kan butuh ini, saya mau ini. Nah, mari kita belajar untuk menjadi orang yang simpati dan empati. Walaupun dalam pelayanan itu banyak hambatannya, kadang kita merasa malu, kita sibuk, kita bingung apa kata orang nanti kalau aku pelayanan. Atau banyak hal. Tetapi satu statement yang sampai hari ini saya ingat. Yesus itu, Tuhan itu mencari orang. Tuhan tidak mencari orang yang, masih ingat statement itu? Tuhan itu tidak cari orang yang mampu, tapi yang mau. Kalau cari orang yang mampu nggak bisa Bapak Ibu, nggak ada orang yang perfect, nggak ada orang yang sempurna. Ada orang positif di sini, negatif di sini. Ada orang yang baik di sini, ada orang yang nggak bisa di sini. Benar? Ada orang yang saya katakan tadi dia pemerhati. Dia bisa cek satu-satu. Loh, ibu ini lo nggak datang. Loh, ibu itu nggak datang. Tapi kalau suruh maju di depan, Bapak Ibu, genderdek kemana-mana. Jangankan maju ke depan, kadang suruh berdoa, gemeter. Aku gak tahu mau doa apa, itu kan, gemeter. Nah, tetapi Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu. Amin Bapak Ibu. Firman saya cuma sebentar kok. Kita masuk ke dalam penutup. Penutup yang terakhir, slide. Oke. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Mari kita akan simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 mengingatkan kita bahwa yang pertama, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kita semua diberikan karunia atau talenta yang berbeda untuk melayani. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita semua dibutuhkan untuk kemajuan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jangan pernah merasa, saya tidak bisa. Aku kalau gak popo, Bapak Gembala lo gak nyari aku. Atau aku 1 minggu gak datang aja gak popo. Enggak apa-apa, tapi Tuhan Yesus yang lihat kita. Nah, kita semua dibutuhkan Bapak Ibu. Kita semua dibutuhkan untuk kemajuan gereja ini. Kerajaan Allah di bumi itu gereja kita. Jadi gereja kita ini adalah kerajaan Tuhan di bumi ini. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 yang pertama mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil untuk melayani. Yang kedua, kita semua diberikan talenta yang berbeda dan kita semua dibutuhkan untuk kemajuan kerajaan Allah. Slide yang terakhir. Kesimpulan yang kedua,
Yang pertama tadi mengingatkan kita. Yang kedua, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ke 12 mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda, sama. Kemudian yang kedua, tugas Bapak Gembala itu adalah memperlengkapi kita. Ya. Jadi kalau Bapak Gembala sudah bekerja keras memperlengkapi kita dengan firman Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Sudah bekerja keras untuk mendandani kita, mari kita melayani Tuhan. Dan tujuan pelayanan adalah untuk membangun tubuh Kristus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tubuh itu ada beberapa banyak bagian yang seperti saya jelaskan. Ada mata, kepala, hidung. Kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 12 itu ada banyak. Mari kita baca dulu ya sebelum penutup. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 20. Sebagai ayat penutup kita. 1 Korintus 12 ayat 15 sampai yang ke-20. Saya akan baca. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Tujuan pelayanan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Bayangkan kalau semua tubuh kita adalah mata, tubuh kita adalah telinga. Kita jadi monster. Monster itu kan ada yang kepala matanya 3, ada yang kepalanya banyak, ya kan? Tetapi Tuhan itu detail, dia tahu bagian tubuh kita. Nah, tujuan pelayanan adalah membangun tubuh Kristus. Artinya, ada yang jadi pengkhotbah, ada yang jadi pemain musik, ada yang jadi pemain tamborin, ada yang pendoa syafaat, ada yang pemerhati, ada yang jadi guru sekolah minggu. Itu berarti saling melengkapi. Ya. Jadi dalam Efesus ada mengingatkan kita dan yang kedua mengajarkan kita. Tujuan pelayanan adalah membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai ilustrasi penutup, mari saya mengundang pemain musik sebagai ilustrasi terakhir. Kita lihat bahwa di sini siapa yang suka nonton bola? Gak mungkin gak ada yang suka nonton bola ya. Pemain sepak bola. Kan pemain sepak bola itu ada sayap kanan, sayap kiri, penyerang, kiper, ya kan? Nah, kalau hanya satu pemain yang bergerak, ketika maju, kamu yo nanti sing nyerang yo, aku tak jadi penonton. Kira-kira menang enggak? Enggak. Tapi ketika mereka mengatur strategi, kamu penyerang, nanti kamu bagian kubu kanan, kamu bagian kubu kiri. Mereka punya peran masing-masing dan peran itu dilakukan dengan baik, enggak saling jontos-jontosan, enggak saling otot-ototan, sudah tendang-tendang tapi sik ngotot ae. Kamu lo ndek sana, lo bukan kamu lo ndek, sudah. Wes aku ndek sini, aku ndek kanan, kamu ndek kiri. Pasti mereka akan menang. Ya. Begitu juga dengan gereja. Ketika kita semua melayani dengan maksimal, kita bergotong royong untuk memajukan gereja ini, maka gereja kita akan menjadi gereja yang bertumbuh. Amin. Mari kita semua menggunakan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Setiap kita semua tahu
Saya tidak tahu, tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tahu apa kelebihan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Bukan melulu di depan, tapi mungkin ada bagian pemerhati, bagian doa syafaat atau yang lain. Saya tidak tahu, Bapak Ibu yang tahu. Yang pasti mari kita melayani Tuhan dengan belas kasihan. Ketika kita punya belas kasihan, maka kita punya rasa simpati dan empati untuk melayani Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik buat hidup kita. Mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita akan menyanyikan pujian ini sebagai rasa doa kita kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Mungkin hari ini masih belum tahu karuniaku di mana, talentaku apa yang harus kau lakukan buat gerejaku. Mari kita minta tolong kepada Tuhan. Tapi yang sudah tahu, tapi masih ditanam, mari minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku punya keberanian untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dan memperlengkapi kita, memberikan talenta dalam hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi untuk doa kita kepada Tuhan, katakan hidup ini adalah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Tolong kami hari ini yang mungkin masih ragu, mungkin masih takut untuk melayani Tuhan, atau kami yang belum tahu apa karunia, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala.
hidup kami. Selagi kami masih kuat, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini Bapa. Pakailah hidup kami. Pakailah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar panggilan untuk melayani, kami bisa meresponinya dengan baik. Selama kekuatan kami masih ada, selagi aku masih kuat, Tuhan biarlah kami terus melayani Tuhan. Sebagai pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kami. Sehingga ada panggilan khusus bagi kami untuk melayani Tuhan. Biarlah kami Tuhan pakai. Janganlah setiap kehidupan kami ada yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kami mau gunakan untuk melayani Tuhan, untuk membawa gereja bertumbuh, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan akan pakai kami semua, sehingga gereja yang kuat ada setiap orang-orang menemukan panggilannya. Gereja akan menjadi kuat ketika setiap orang menemukan panggilannya untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan karunia dan bidangnya yang Tuhan berikan kepadanya. Mau berdoa untuk setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Memahami dan menemukan karunia-Nya. Meresponi setiap panggilan Tuhan. Untuk kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Biarlah gereja ini akan mengatur, mengkoordinir dengan baik. Berikan kemampuan juga kepada hamba-Mu ini. Untuk membawa jemaat Tuhan melayani Tuhan. Membekali. Mengatur. Mana yang maju lebih dulu. Mana yang berikutnya. Dan semua akan mendapatkan bagian dalam pelayanan. Sehingga ketika kami melayani dengan benar, melayani dalam ketulusan, kami percaya Tuhan, saatnya kami kembali kepada Tuhan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan akan terus membersamai kami. Terus mengisi kehidupan kami. Menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kami akan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai di balik kursi ada scan barcode bisa dilakukan di sana.
Dan Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan. Kita akan memberikan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Karena persembahan kita adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ku bawa korban kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian dan korban kami kepadamu. Ke hadirat-Mu ku tersyukur dan sembah. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, karena kebaikan-kebaikan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Karena berkat-berkat daripada-Mu lah, di tangan kami, dalam hidup kami, ada berkat-berkat Tuhan. Dan kami bersyukur juga kepada Tuhan, jika pagi hari ini oleh karena dorongan yang dari Tuhan pula, kami dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan dan penyembahan kami kepada-Mu. Sebagai bentuk hati kami terpaut kepada Tuhan. Kami memberikan persembahan-persembahan kami kepada-Mu. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik anak Tuhan. Persembahan untuk kegiatan-kegiatan hari besar. Persembahan untuk kegiatan misi dan pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah kami juga akan kelola dengan tepat, dengan benar. Kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua tercatat dengan baik. Kami pertanggungjawabkan dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuntun dan bimbing kami gereja ini untuk mempergunakan kepercayaan Tuhan dalam hal keuangan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi yang mau berdoa, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Berkat-berkat Allah melimpah atas kehidupan kami. Sehingga sungguh seperti janji Tuhan atas hidup kami. Kehidupan kami akan diberkati oleh Tuhan. Tingkap surga terbuka, perbendaharaan surga terbuka. Dan hidup kami berkelimpahan di dalam berkat Allah. Sekali lagi Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya berkat-berkat Allah, damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan kita. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan yang akan bisa kita ikuti bersama-sama. Kita akan bisa setia bersama-sama dalam kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Mari bergabung dan mengajak keluarga serta sahabat dalam ibadah raya Minggu pada pukul 7 pagi. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu di gedung gereja serta ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi Gereja Mafa. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6:30 malam. Mari seluruh jemaat Mafa bersatu dalam doa. Pada hari Kamis akan diadakan ibadah CP Connecting People pada pukul 6 sore di wilayah masing-masing. Mari seluruh jemaat Mafa bergabung dalam upaya menjangkau, merawat, memuridkan, dan mengutus. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 sore. Mari para pelayan Tuhan mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation untuk semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Selain itu, tersedia juga doa pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi. Mari seluruh jemaat Mafa bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan berat, tekanan hidup, atau membutuhkan dukungan doa, mari datang dan berdoa bersama staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang. Kiranya Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari setiap beban kehidupan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ini agenda-agenda kita sepanjang minggu ini. Tuhan akan tolong kita semua. Dan hari ini nanti jam 9:15 anak-anak sekolah minggu akan merayakan Paskah bersama. Dan mari Bapak Ibu kita akan bawa anak-anak datang kepada Tuhan supaya mereka menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Berkaitan dengan hal itu, maka karena seluruh area akan digunakan untuk permainan dan lain sebagainya, maka nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada yang ikut untuk merayakan Paskah bersama dengan anak-anak, maka mohon untuk penataan kembali parkirannya. Jadi untuk sepeda motor semua dikeluarkan di depan, termasuk juga mobil-mobil ada di depan semua. Karena seluruh area sayap kanan, sayap kiri, depan dan samping akan dipakai. Jadi nanti ada bapak-bapak yang akan mengatur bagaimana parkir dengan baik, sehingga Tuhan akan memberkati kita semua berjalan dengan baik. Dan nanti setelah Paskah sekolah minggu, ketika Bapak Ibu mau mengantar ada 10 orang yang nanti akan dibaptis, kita akan bersama-sama dalam penuh sukacita jiwa-jiwa mendeklarasikan diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan menolong dan memberkati kita senantiasa. Dan jangan lupa nanti hari Senin dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kita, kalau di GSM Mafa Connecting People, tapi secara nasional namanya KKA, saudara, nanti ketua-ketua atau yang ditunjuk untuk bisa mengikuti pengarahan, untuk kita mengikuti framework bagaimana kerja, bagaimana melayani dalam bidang KKA, sehingga KKA yang akan menjadi ujung tombak bagi pemenangan jiwa, bagi perawatan, bagi penginjilan penjangkauan jiwa-jiwa, dan bagi pemuritan dan pengutusan itu terjalin dengan baik, terbentuk dengan baik, sehingga semua akan berjalan sesuai dengan ritme nasional. Tuhan akan tolong kita, sehingga kita enggak akan melakukan hal-hal sendiri-sendiri, tapi ada panduan, ada hal-hal yang akan kita kerjakan. Ini sebuah mindset baru dan perlu penyesuaian. Kalau kita melakukan CP atau KKA dengan konsep-konsep yang lama, tidak akan pernah ketemu. Dan tidak akan ada penambahan jiwa-jiwa ataupun perawatan dengan baik. Tetapi mindset yang baru, cara kerja yang baru, ini dibutuhkan. Tetapi kita harus membuka hati kita untuk sesuatu yang baru, sekalipun itu tidak mudah.
Bila Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Saya juga sampaikan selamat datang kembali ke rumah untuk Bapak David dan rekan dari Surabaya. Tuhan akan tolong kita semua. Dan saya undang apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami? Yang baru pertama kali. Kalau sudah berkali-kali, puji Tuhan. Yang baru pertama kali saja ada? Oh, ini berdiri bukan jemaat baru. Nih. Kita bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan tolong kita karena banyak Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin Bapak Ibu yang belum, saya akan mengajak, ini waktunya masih panjang. Bapak Ibu bisa buka, bawa HP semua kan? Coba sekarang saya mau Bapak Ibu keluarkan HP-nya, enggak apa-apa. Yang belum. Kemudian cari di Google gereja di Kota Batu. Nanti saya akan cek lagi berapa. Jadi tidak apa-apa. Kita karena banyak orang itu ke Kota Batu dan mereka akan cari gereja di Kota Batu. Dan ketika mereka ketik gereja di Kota Batu, kita masih nomor 2. Nomor 1-nya Gereja Allah Baik. Itu sebabnya saya meminta untuk Bapak Ibu Saudara, kita dukung gereja kita melalui sosial media. Caranya adalah ketika Bapak Ibu ada, itu mesti akun baru. Kalau Bapak Ibu yang akun lama, Bapak Ibu bisa posting, bisa foto-foto dan diposting di sana. Sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu kepada gereja ini. Kan kita bisa melayani Tuhan apa saja. Jika Bapak Ibu ingin melayani Tuhan, dukunglah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan GSI Maranatha Family Batu. Sudah ketemu? Kak, mungkin bisa dicontohkan melalui layar supaya semua tahu. Jadi langsung Google langsung ditampilkan layar utama saja supaya cara kerjanya bisa diketahui. Dari awal dari kemudian ketika tampil seperti itu langsung gereja di Kota Batu aja dulu, jangan langsung GSCA. Gereja Kota Batu. Dan nanti akan muncul seperti ini gereja Katolik nomor 1, gereja Sidang Jemaat Allah nomor 2. Nah, kemudian diklik yang gereja Sidang Jemaat Allah. Nah di situ Bapak Ibu bisa kasih bintang 5. Ya toh? Kalau yang baik sampaikan keluar. Kalau ada kritik saran sampaikan ke saya, kan begitu. Jangan kebalik. Jadi kalau yang baik-baik ke saya, yang jelek-jelek keluar. Jangan kebalik. Kita sebagai keluarga Allah untuk memajukan ini, kalau ada yang jelek sampaikan ke saya untuk perbaikan-perbaikan. Kalau yang keluar sampaikan yang baik-baik. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan tolong kita dan itu klik Bapak Ibu bisa kasih bintang 5 atau kasih pendapat apa saja di sana. Jangan bintang 1. Kalau bintang 1 akan menurunkan ratingnya. Sudah? Kalau sudah saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ikut ambil bagian dalam kemajuan GSCA Maranatha Family Batu. Jadi kalau orang-orang dari luar kota masuk ke kota itu biasanya cari gereja di Kota Batu, tidak langsung GSCA. Makanya profilnya saya buat secara umum seperti itu gereja Sidang Jemaat Allah. Ada GSCA-nya, ada gerejanya, ada Kota Batunya, sehingga semua bisa terkonek dengan baik. Sudah kasih bintang 5? Saya bisa akan nanti setelah ini saya akan lihat siapa-siapa yang kasih bintang 5. Tuhan akan tolong. Jika dikasih bintang 1 nanti tak hubungi untuk diubah jadi bintang 5. Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan akan memberkati kita. Biarlah gereja kita akan bertumbuh melalui pelayanan kita, baik yang manual maupun yang media sosial. Akan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Karena ini tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana yang hari ini tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan untuk kami bisa membangun iman bersama-sama, membangun komunitas bersama-sama di dalam Tuhan. Karena berkat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati setiap nikah rumah tangga kami masing-masing. Engkau memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah diberkati oleh Tuhan semua rukun dan bahagia. Dan biarlah surgawi, suasana surgawi turun dalam keluarga kami. Sehingga kebahagiaan, sukacita damai terpancar dari setiap keluarga kami. Hamba berdoa Bapa di surga untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Tantangan dan rintangan yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, mampukan dengan hikmat Tuhan dan kekuatan dari Allah kami untuk maju dan mendapatkan anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Sehingga diberkati setiap pekerjaan kami. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, kami berkelimpahan dalam berkat-berkat Allah. Dan diberi kesempatan untuk kami berlimpah-limpah dalam berbagai macam kebajikan. Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Manakala kami berdoa sendiri, kami bergumul kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya. Ketika kami membangun mezbah keluarga, kami berdoa bersama-sama dengan seisi rumah kami. Tuhan memberkatinya. Bahkan ketika kami beribadah raya seperti hari ini, biarlah perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani diberkati Tuhan. Setiap kami yang terlibat di dalam peribadatan diberkati oleh Tuhan. Sungguh Bapa di surga, perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan hari ini hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini, yang terlemah tubuh terbaring sakit. Hamba berdoa juga untuk Ibu Eni Simon. Tuhan akan memberkati, menjamah dan menyembuhkan. Tuhan akan memperbaiki kembali tulang yang retak. Dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, diberkati dan kesembuhan boleh terjadi. Hamba juga bersyukur untuk kesembuhan Pak Suwito. Hamba juga bersyukur untuk kesembuhan anak-anak-Mu yang lain yang sudah sehat kembali dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini Bapa, kami serahkan kegiatan-kegiatan ke depan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga sebentar Paskah sekolah minggu. Kami serahkan baptisan air ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Kerinduan kami menjadi gereja yang kuat. Biarlah GSI Amarata Family Batu menjadi gereja yang kuat untuk bisa mengayomi gereja-gereja di sekitar kami. Terima kasih Bapa, menjadi berkat bagi gereja-gereja di Jawa Timur. Mampukan kami untuk melakukan pelayanan misi Allah melalui gereja ini. Tuhan akan memberkati kami semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati dan menganugerahkan yang terbaik kepada negeri kami. Tuhan akan menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami membawa kestabilan, kesejahteraan, dan keamanan
bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk GSCA Nasional yang kami berulang tahun yang ke-85 tahun GSCA ini ada di Indonesia. Tuhan memberkati. Biarlah kami akan terus hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan yang semakin besar. Dan itu akan dirasakan dan dialami oleh seluruh gereja di Indonesia. Tuhan akan memberkati dengan kemuliaan-kemuliaan yang semakin besar. Dan tentu bukan tanpa tantangan. Ada tantangan, rintangan, ada kerja keras di sana. Ada visi Allah yang ada Tuhan taburkan dalam setiap kami. Sehingga sungguh, mau berdoa, semua gereja-gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pemimpin gereja kami, Pastor Arif, Tuhan memberkati dengan semua anggota BPP. Semua anggota BPD, Tuhan juga memberkati. Tuhan akan memberkati kami semua. Maju bersama-sama, maju seiring, maju dalam kebersamaan. Sehingga gereja sidang jemaat Allah boleh bertumbuh di dunia ini. Terima kasih Bapak, mempersiapkan diri di tahun 2033 untuk mengalami kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika Tuhan Yesus belum datang, izinkan kami untuk bekerja melayani Tuhan. Jika Tuhan Yesus belum datang, izinkan kami mendedikasikan hidup kami yang terbaik bagi Allah. Karena saat Tuhan Yesus datang, kami hanya terima mahkota, kehidupan, mahkota kerajaan akan menjadi bagian kami. Bagi yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hari ini kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku, arahkan hatimu, imanmu, dan pengharapanmu kepada Tuhan. Kita mohon berkat yang dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus, biarlah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi, turun dan menjadi bagian kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang bersuka cita, kita yang diberkati Tuhan, mari dengan iman kita berkata, amin.